Langkah-langkah apa saja untuk mendirikan CV? Yang pertama, pengecekan nama sama notaris. Yang kedua, pembuatan draft akta. Yang ketiga itu tanda tangan di depan notaris. Yang keempat itu pengambilan NPWP. Yang kelima, pengurusan izin usaha. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan lanjutan dari yang kemarin, itu mengenai langkah-langkah apa yang akan dihadapi setelah kalian mau membuka atau mendirikan sebuah CV. Jadi kemarin kan di video sebelumnya kalian teman-teman udah pada lihat syarat apa aja yang harus disiapkan, terus hal-hal apa saja yang harus diperhatikan. Jadi setelah itu yang bakal kalian hadapinya ke depan itu ada kurang lebihnya itu ada 5 langkah lagi. Yang pertama, teman-teman harus melakukan pengecekan nama. Jadi langkah-langkah yang akan dilalui berikutnya itu yang pertama pengecekan nama oleh notaris. Yang kedua itu dibuatkan draft akta sama notarisnya. Terus setelah itu yang terakhir tanda tangan akte. Terus kalian juga setelah tanda tangan akte langsung bisa bikin pengambilan NPWP untuk perusahaan. Nah, setelah NPWP keluar, terus baru deh teman-teman bisa bikin yang namanya surat izin usaha atau SIUP lah. Gitu. Jadi di sini saya akan bahas satu-satu. Yang pertama itu pengecekan nama. Jadi kemarin kan saya sudah pesan buat teman-teman kalau bisa namanya itu disediakan dua nama. Jadi satu nama apabila ditemukan kecocokan nama sama notaris maka namanya tidak bisa dipakai. Jadi ini sangat penting teman-teman. Untuk cek nama sendiri di depan notaris itu dia sekaligus untuk apa namanya ya, legalitas lah, atau enggak nama kalian itu nggak bakalan lagi dipakai sama orang lain nama CV-nya. Jadi wajib dibikin di depan notaris. Nah, terus tahap yang kedua, setelah notaris sudah lihat nama CV kalian itu cocok, terus dimasukin, itu dia bakal bikin langsung dia bikin draftnya. Draftnya itu di dalam draftnya itu ada namanya, dia bikin anggaran dasar lah, anggaran dasar dari CV itu sendiri. Biasanya itu draftnya itu bakal dicocokin dan direvisi bila ada perubahan. Jadi nanti persero aktif sama persero pasifnya tuh cocokin dulu nih, udah pas belum namanya nih sama di notaris. Kalau misalnya udah pas baru bisa lanjut ke level berikut. Yang level berikutnya itu di finalnya tuh. Jadi kedua pendiri CV, si persero aktif atau yang jabatannya direktur dan persero pasif jabatannya komisaris itu bakal diinfoin sama notaris kalau aktenya sudah siap dan harus ditandatangan. Nah, secara hukum tanda tangannya itu harus di depan notaris. Jadi para pendiri tanda tangan aktenya itu di depan notaris. Jadi pada proses tanda tangan ini sekaligus notaris bisa bikin proses untuk pendaftaran NPWP perusahaan. NPWP perusahaan itu contohnya kayak gini nih. Kita bisa lihat jelaskan gambarnya kan. Nah, jadi setelah tanda tangan langsung notaris proses untuk pengurusan NPWP-nya. Jadi bisa langsung didaftarkan ke kantor pelayanan kantor pelayanan pajak atau KPP. Jadi setelah diurus sama notaris untuk NPWP-nya, nanti di tahap berikutnya itu pengambilan NPWP. Namun sebelum masuk tahap ini pasti teman-teman akan dicek sama kantor pajaknya, apakah teman-teman ini sudah punya NPWP pribadi atau belum, dan ada tunggakan pajaknya atau tidak. Kalau memangnya ada, berarti teman-teman bakal disuruh ada tunggakan pajak, maka teman-teman bakal diminta untuk
kelarin dulu urusan pajaknya, mungkin kayak begitu menurut saya. Mungkin karena tidak mungkin dia keluarin NPWP perusahaan kalau si pemiliknya ini NPWP nya sendiri masih ada tunggakan. Terus untuk yang tahap terakhir itu, paling terakhir banget itu setelah NPWP perusahaan jadi, itu teman-teman bisa langsung untuk ngurus yang namanya izin usaha. Nah di situ kan kalau misalnya di video saya yang sebelumnya saya ada sebutin tuh pembuatan SIUP atau surat izin usaha perdagangan, baru deh teman-teman bisa jalan. Kira-kira untuk video kali ini sampai segitu saja. Kalau misalnya ada yang kurang atau menurut teman-teman saya ada kesalahan di mana, kami Gedebuk minta maaf. Tapi kalau misalnya ini dapat bermanfaat, tolong diambil yang baiknya. Kalau yang salah saya tolong dikoreksi sama-sama di bawah di kolom komentar sini. Oke, terima kasih. Salam hormat Gedebuk.